Selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dalam video pembelajaran ini ada beberapa menu, ada petunjuk pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran, materi pembahasan, rangkuman, evaluasi. Untuk mempermudah pembelajaran pada materi ini, simak video pembelajaran ini sampai selesai. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran serta asumsi yang mendasarinya, menganalisis proses terbentuknya keseimbangan pasar. Materi pembahasan hari ini yaitu tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Kalian tentu pernah berbelanja, baik itu di pasar tradisional, pasar swalayan, maupun pasar daring. Namun, apakah sebenarnya pasar itu? Bagaimana harga pasar terbentuk? Pada materi ini, kalian akan mempelajari tentang permintaan, penawaran, serta proses terjadinya keseimbangan harga pasar atau terbentuknya harga pasar. Ketika kalian berbelanja, pernahkah kalian bertanya, bagaimana keseimbangan harga dapat terbentuk saat membeli suatu barang? Apakah kalian pernah memikirkan bahwa tawar-menawar yang kalian lakukan adalah proses untuk membentuk harga pasar atau keseimbangan harga? Pada dasarnya, keseimbangan harga pasar terbentuk dari proses kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah tertentu dan tingkat harga tertentu. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, namun, bagaimana dan dari mana kebutuhan tersebut terpenuhi? Biasanya orang akan melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa, inilah yang disebut permintaan. Permintaan atau disebut demand dapat dijelaskan sebagai sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang memengaruhi permintaan antara lain tingkat harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, perilaku atau selera konsumen. Perkiraan harga di masa yang akan datang. Harga barang lain dan pelengkap, tren atau perubahan mode. Perilaku produsen. Dan jumlah penduduk. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Dilihat kurva permintaan ini, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Pada gambar 1,
harga barang-barang lain dapat memengaruhi permintaan dari suatu barang. Seperti ditunjukkan pada gambar 1, gula dengan teh yang merupakan barang komplementer. Ketika harga teh naik, maka permintaan terhadap gula akan menurun. Pada gambar 2, saat pendapatan masyarakat cenderung rendah, maka permintaannya akan cenderung menurun. Begitu pula sebaliknya. Jika pendapatan masyarakat cenderung tinggi, maka permintaannya akan banyak karena daya beli masyarakat meningkat. Pada gambar 3, selera masyarakat juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Sebagai contoh, apabila kalian gemar minum kopi, meskipun harga kopi naik, kalian akan tetap membeli kopi tersebut. Contohnya, menjelang hari raya, harga cabai diprediksi akan naik, maka permintaan terhadap cabai akan meningkat banyak. Pada gambar 4, terkait dengan kemampuan seseorang untuk memprediksi naik atau turunnya harga suatu barang di masa depan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Hukum teori penawaran berlawanan dengan hukum pada teori permintaan. Pada teori penawaran, terdapat hukum yang menyebutkan, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Berikut yang memengaruhi penawaran di luar harga barang itu sendiri, yaitu harga barang, biaya produksi, tujuan perusahaan, teknologi, perkiraan masa depan, pajak dan subsidi. Berdasarkan penjelasan pada materi ini, kerjakan aktivitas ini untuk melakukan analisis hubungan antara permintaan dan penawaran. Berdasarkan contoh kasus tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.